Perkenalkan, kami dari kelompok 22 dengan tema Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Pelayanan Publik dan Kebijakan Publik. Di sini perkenalkan saya Siti Asta dengan NIM 2230 1070 2006. Saya Karina Hendrik Gunawan dengan NIM 2230 2070 2103. Saya Khairuddin dengan NIM 2230 2070 257. Hukum administrasi negara didefinisikan sebagai cabang hukum yang mengatur tentang hubungan antara pemerintah dan masyarakat, termasuk kegiatan yang dilakukan oleh badan-badan administrasi negara. Tujuan hukum administrasi negara sebagai kerangka hukum memberikan dasar dan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik dan pembuatan kebijakan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kerangka hukum administrasi negara terdiri atas yang pertama ada hukum administrasi negara, terdiri atas prinsip legalitas, prinsip kepastian hukum, prinsip keterbukaan, prinsip akuntabilitas, dan prinsip prosedural. Kemudian yang kedua ada sumber hukum administrasi negara, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, keputusan Presiden dan keputusan Menteri, serta peraturan daerah Perda. Kemudian yang ketiga ada penyelesaian permasalahan berdasarkan hukum administrasi negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PT-UN) untuk memeriksa dan memutuskan apakah kebijakan atau keputusan administrasi yang diambil pemerintah sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Mekanisme hukum administrasi negara sebagai berikut. Yang pertama ada pembuatan keputusan administratif dengan perencanaan kebijakan, penyusunan kebijakan, dan pengambilan keputusan. Yang kedua ada pemberian izin dan pelayanan publik adalah tindakan administratif yang melibatkan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pemberian izin atau fasilitas lainnya. Ketiga ada pengawasan dan evaluasi kebijakan dengan melakukan pengawasan internal dan eksternal, evaluasi kebijakan untuk mengukur aktivitas kebijakan terhadap masyarakat. Kebijakan publik dan layanan publik harus sejalan dengan hukum administrasi negara. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hukum administrasi negara dalam perspektif pelayanan publik adalah pendekatan yang menggabungkan prinsip-prinsip hukum administrasi negara dengan prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan publik diatur oleh berbagai norma hukum yang bertujuan untuk menjamin kualitas dan hak-hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum administrasi negara, penyelenggaraan pelayanan publik harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang ada dan mengacu pada standar prosedur yang berlaku. Hukum administrasi negara dalam perspektif kebijakan publik adalah pendekatan yang memadukan prinsip-prinsip hukum administrasi negara dengan proses pembuatan dan implementasi kebijakan publik oleh pemerintah. Dalam perspektif ini, hukum administrasi negara berperan sebagai alat untuk memastikan bahwa kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah sah, transparan, efisien, dan sesuai dengan kepentingan masyarakat, serta prinsip-prinsip negara hukum. Isu pelayanan publik yang paling sering terjadi di Indonesia adalah pungutan liar dalam proses pelayanan publik. Hal tersebut terjadi karena adanya penyalahgunaan wewenang oleh petugas pemerintahan sehingga berdampak pada rusaknya kredibilitas sistem administrasi negara. Kasus pungutan liar di Indonesia banyak terjadi pada sektor pendidikan yang terbagi menjadi 44,86% sekolah dan 57,14% perguruan tinggi di Indonesia. Isu kebijakan publik di Indonesia salah satunya adalah suatu kebijakan yang dirancang untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, bukan untuk kepentingan umum. Hal tersebut dapat terjadi apabila terdapat nepotisme politik yang menyebabkan perumusan kurang transparan dan minimnya komunikasi terbuka dengan publik. Dapat diambil contoh kebijakan revisi UU Cipta Kerja Omnibus Law tahun 2020 yang pertama kali disahkan dengan tujuan untuk mempermudah perizinan dan mengurangi birokrasi yang berbelit dengan harapan dapat meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Namun, undang-undang ini menuai banyak kritik, terutama terkait dengan dampaknya terhadap hak pekerja, lingkungan hidup, dan regulasi yang dianggap kurang memihak pada kepentingan masyarakat luas. Dalam penerapan hukum administrasi negara, seringkali tidak memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik,
seperti mengabaikan asas kepastian hukum dan asas keadilan yang tidak dijalankan dengan baik. Hal ini mempengaruhi layanan publik maupun kebijakan publik yang akan digunakan sebagai panduan dalam administratif. Contohnya adalah pemerintah memberikan keputusan berbeda pada masing-masing kelompok masyarakat, sedangkan masyarakat tersebut memiliki status hukum yang sama. Pelanggaran ini dapat diselesaikan dengan pelatihan dan penyuluhan terkait pentingnya penerapan asas-asas umum, pemerintahan yang baik atau APB, dan penyelesaian permasalahan dengan melalui PT UN agar keputusan yang dihasilkan adil bagi kedua belah pihak yang terlibat. Hukum administrasi negara cukup memberikan pedoman yang jelas dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pembuatan kebijakan. Namun, tidak menutup kemungkinan tidak adanya tantangan dalam implementasinya. Dapat disimpulkan, tantangan yang seringkali ditemui adalah kurangnya pemahaman yang cukup tentang hukum administrasi, seperti kerangka serta mekanismenya, birokrasi yang rumit dan kurang efisien juga mempengaruhi pandangan masyarakat, dan keterbatasan anggaran serta sumber daya manusia (SDM-nya). Hukum administrasi negara memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa pelayanan publik dan kebijakan publik dijalankan dengan efektif, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks pelayanan publik, hukum administrasi negara menjadi instrumen yang mengatur prosedur dan mekanisme untuk memastikan bahwa layanan diberikan dengan adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Begitu pula dalam pembuatan kebijakan publik, hukum administrasi negara memberikan landasan hukum bagi pemerintah untuk membuat keputusan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan yang dapat dilaksanakan secara sah. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan yang harus diatasi, seperti kurangnya pemahaman tentang hukum administrasi negara, birokrasi yang rumit, dan keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, perlu adanya reformasi dalam sistem administrasi negara untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas kebijakan publik yang dihasilkan.